Suara dentuman apa yang ada di series WandaVision episode 1 dan episode 2? Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Setelah nunggu lama, Marvel Studios akhirnya ngerilis salah satu series dari project MCU Phase 4, yaitu WandaVision yang udah dirilis 2 episode di platform Disney Plus Hotstar. Dimana di episode 1 dan 2 ini gak cuma ngasih kita tentang kisah kehidupan Wanda dan Vision di realitas milik Wanda, tapi juga ngasih kita misteri dan organisasi yang bakal hadir dan punya peranan penting di series WandaVision, yaitu SWORD. So, kalau kamu mau tahu tentang SWORD dan juga misteri lainnya yang ada di series ini, yang salah satunya adalah dentuman misterius yang terdengar di series ini, di video kita kali ini kita bakal ngebahas detail-detail dan juga easter eggs yang ada di series WandaVision episode 1 dan 2. Here we go. Dari mulai awal episode pertama sampai dengan akhir episode kedua, series WandaVision udah ngebawa kita langsung ke dalam atmosfer ilusi buatan Wanda yang kental banget dengan tema sitcom klasik Amerika era 50-an yang penuh dengan komedi slapstick dan juga punya feel yang sama dengan storyline komik House of M, di mana Wanda menciptakan realitas baru untuk keluarga yang disayangnya yang secara nggak langsung udah sedikit ditis dalam easter egg bottle wine mention Dumepris yang muncul di salah satu scene episode 1 di series ini. Selain itu, jika melihat opening dan juga ending series ini, kita juga bisa melihat bagaimana Marvel Studios mengambil referensi dari sitcom klasik Bewitched ke series WandaVision yang merupakan sebuah sitcom yang menceritakan tentang seorang penyihir wanita bernama Samantha Stephen yang kemudian menikahi manusia biasa bernama Dick Sargent, di mana Samantha harus merahasiakan kekuatannya selagi dia hidup berumah tangga dengan Dick di komplek perumahan mereka. Yang tentunya ini memiliki kemiripan dengan storyline dari 2 episode series ini yang menceritakan bagaimana Wanda harus hidup berumah tangga dengan Vision di kota kecil Westview sambil merahasiakan identitas dan juga kekuatan mereka sebenarnya dari para tetangga. Referensi Bewitched juga semakin terlihat di beberapa scene yang ada di episode 1 dan 2 ketika Wanda mengenakan gaun putih di pesta makan malam untuk keluarga Hart, di mana gaun Wanda ini punya tampilan yang sangat mirip dengan gaun milik Samantha di seriesnya. Selain itu, ada juga ketika Vision dan juga Wanda yang sedang memakai kostum pesulap dan juga asisten pesulap di scene pertunjukan amal, di mana kostum yang mereka pakai punya kemiripan dengan kostum yang dipakai oleh pesulap dan juga asistennya di salah satu episode di Bewitched. Nah, dalam berumah tangga, sebagai seorang suami, Vision sendiri bekerja di sebuah perusahaan teknologi komputer yang dipimpin oleh seorang bisnismen bernama Mr. Hart. Nah, nama Hart sendiri, kalau mengambil referensi dari komik Marvel, merupakan nama dari seorang agent level tinggi dari S.H.I.E.L.D. bernama Agent Hart, yang juga udah muncul di series Agent of S.H.I.E.L.D. yang diceritakan di komiknya sebagai agent S.H.I.E.L.D. yang bertanggung jawab untuk menangkap Omega level mutant. Sementara Wanda kini menjadi ibu rumah tangga biasa yang melakukan pekerjaan rumah dan aktif bersosialisasi dengan para tetangganya, termasuk gabung ke komite pelayanan kota, di mana di sana dia bertemu dengan banyak ibu-ibu seperti Agnes yang diduga adalah sosok penyihir Agatha Harkness, karena singkatan nama Agnes yang jika dipanjangkan ya Agatha Harkness. Ini sengaja nih diumpetin sama Marvel Studios untuk menutupi identitas sebenarnya dari Agatha Harkness. Dan juga karena kalung pendulum yang selalu dipakai oleh Agnes di series ini yang punya kemiripan dengan kalung milik Agatha Harkness di versi komiknya. Selanjutnya, Wanda juga bertemu dengan sosok wanita bernama Dottie yang jadi ketua perkumpulan ibu-ibu di Westview, di mana nama ini secara nggak langsung merefer pada salah satu karakter series Marvel bernama Dottie Underwood yang merupakan agen dari agensi rahasia Uni Soviet Leviathan dan rival dari Agent Carter. Gak ketinggalan, Wanda juga ketemu dan ngobrol bareng sama seorang wanita bernama Geraldine yang sebenarnya adalah Monica Rambeau yang merupakan salah satu agent dari SWORD, di mana nama Geraldine ini mungkin saja digunakan oleh Monica supaya dia bisa masuk ke dalam realitas Wanda tanpa ketahuan oleh Wanda dengan menyamar sebagai orang lokal di Westview dan kemungkinan besar bakal membantu SWORD untuk mengawasi Wanda di realitasnya sendiri. Selain itu, di beberapa scene di episode 1 dan 2 series ini, kita juga ditunjukkan dengan scene komersial yang mengiklankan produk pemanggang roti dan juga jam. Dimana di scene komersial itu kita bisa ngelihat dengan jelas easter eggs dari Stark Industries dan juga Strucker Hydra di dalam produknya, yang mungkin merupakan tanda bagaimana Stark Industries dan juga Baron von Strucker Hydra jadi pihak yang berkaitan dengan hidup Wanda di sepanjang film MCU. Dimana seperti yang kita tahu, Stark Industries adalah pihak yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematian kedua orang tua Wanda di Sokovia yang mati karena serangan bom buatan Stark Industries yang membuat Wanda dan juga saudaranya Pietro Maximoff akhirnya jadi anak yatim piatu. Sedangkan Hydra yang dipimpin oleh Profesor Baron von Strucker adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membuat Wanda dan juga saudaranya Pietro menjadi manusia super dengan kekuatan dari tongkat Loki.
Selanjutnya, salah satu hal yang juga menarik dan juga masih jadi misteri di episode 1 dan 2 ini adalah tentang eksistensi dari organisasi SWORD yang di episode ini ditunjukkan dengan jelas di scene ending episode 1 di mana kita diperlihatkan dengan sosok misterius yang sedang melihat acara di realitas Wanda dan Vision di sebuah layar TV kecil di fasilitas khusus yang ternyata adalah fasilitas milik SWORD, di mana ini terlihat jelas dari logo SWORD yang terlihat di buku dan juga layar yang ada di fasilitas itu. Dan kalau benar ternyata fasilitas ini adalah fasilitas milik SWORD, maka ini tentunya bisa membuat kita berspekulasi bahwa sepertinya ada indikasi kalau organisasi SWORD bakal terus mengawasi Wanda di sepanjang series ini sampai akhirnya Wanda bisa keluar dari realitasnya dengan aman. Kemungkinan besar juga organisasi SWORD sepertinya bakal menggunakan semacam alat memancar untuk bisa mengawasi Wanda di realitasnya, di mana alat ini sepertinya bakal digunakan entah itu dari luar realitas Wanda dengan menggunakan fasilitas dan teknologi lengkap milik SWORD atau dari dalam realitas Wanda dengan menggunakan agent SWORD sebagai perantaranya. Sehingga akhirnya para agent SWORD bisa menerima siaran langsung dari pikiran Wanda saat dia sedang membuat realitasnya, yang tentunya mempermudah para agent SWORD untuk memantau gerak-gerik Wanda di realitas ini. Selain memantau realitas Wanda, organisasi SWORD juga sepertinya di series ini bakal mencoba untuk masuk ke dalam realitas buatan Wanda, di mana usaha ini sebenarnya terlihat jelas di beberapa scene yang ada di episode 2 dengan terdengarnya suara dentuman keras di dekat tempat tinggal WandaVision yang akhirnya mengarahkan Wanda untuk menemukan sebuah mainan helikopter di halamannya, di mana mainan ini ternyata adalah satu-satunya objek yang punya warna di antara realitas milik Wanda yang semuanya terlihat hitam putih, yang menandakan kalau helikopter ini berasal dari luar realitas Wanda. Selain itu, kalau kita melihat lebih detail ke helikopter ini, kita ternyata bisa menemukan logo SWORD di kepala helikopter dan juga tampilan yang sangat mirip dengan helikopter yang berusaha masuk ke realitas Wanda di trailernya, yang tentunya menandakan kepada kita kalau helikopter ini sepertinya adalah helikopter milik SWORD yang mencoba masuk langsung ke realitas Wanda, tapi berubah menjadi kecil karena tidak diinginkan oleh Wanda. Apalagi hal ini juga diperkuat dengan suara dentuman yang terdengar di series itu, di mana ini adalah suara dari helikopter SWORD yang mungkin saja bertabrakan dengan barrier yang ada di realitas Wanda saat mereka mencoba untuk masuk ke realitas ini. Selanjutnya kita juga bisa melihat Easter eggs berupa angka 57 di badan helikopter mainan ini yang secara nggak langsung mereferensikan ke komik Avengers volume 1 isu 57 Behold the Vision, yang merupakan pertama kalinya Vision muncul di komik dan kemudian memimpin para Avengers untuk mengalahkan Ultron. Selain itu, tidak hanya mencoba untuk memasuki realitas Wanda secara langsung, organisasi SWORD juga ternyata mencoba untuk berkomunikasi dengan Wanda di realitasnya melalui sinyal frekuensi radio, di mana ini sendiri terlihat ketika Wanda mendengar suara seorang pria di radio jam di rumah Dottie yang berkata kepada Wanda, "Apakah kamu bisa mendengar suaraku? Siapa yang melakukan hal ini kepadamu?" Di mana suara ini kemungkinan besar adalah suara dari agent Jimmy Woo yang kita lihat terakhir di film Ant-Man 2. Dan dari suara ini sendiri, kita tentunya udah bisa berasumsi bahwa realitas Wanda bukan tercipta atas keinginan Wanda sendiri, melainkan atas keinginan orang lain. Ini terdengar dari suara yang muncul di akhir episode 2, di mana suara yang muncul di radio berkata, "Siapa yang melakukan ini kepadamu?" Ini menjelaskan kalau bukan Wanda sendiri yang ingin menciptakan realitasnya, melainkan ada orang lain yang mempengaruhi Wanda untuk menciptakan realitasnya sendiri. Dan tentunya ini menunjukkan pertanyaan, siapa orang tersebut? Organisasi SWORD di luar realitas Wanda sedang berusaha untuk melindungi Wanda dari sosok yang memanipulasi Wanda ini, yang kemungkinan besar adalah sosok Agnes atau Agatha Harkness. Dimana buktinya sendiri sebenarnya udah bisa kita temukan di series ini, yang menunjukkan bagaimana Agnes selalu berada dekat di sekitar Wanda dan juga Vision. Dimana ini tentunya memperbesar chance bagi Agnes untuk bisa mengontrol dan memanipulasi Wanda secara langsung, baik menggunakan sihir atau menggunakan verbal miliknya. Tapi pada akhirnya, di ending episode kedua di series WandaVision, para agent SWORD somehow berhasil menemukan cara untuk masuk ke realitas Wanda ini. Dimana ini terlihat jelas ketika ada seseorang misterius yang keluar dari selokan di realitas Wanda dengan memakai pakaian anti radiasi yang mirip sama peternak lebah, yang memiliki logo SWORD di sisi belakang bajunya, yang menandakan kalau dia adalah agent dari SWORD yang sepertinya ditugaskan oleh SWORD untuk menyelamatkan Wanda dari realitasnya sendiri. Nah, ini tentunya membuat pertanyaan sendiri bagi kita tentang
tentang bagaimana SWORD bisa masuk ke realitas ini. Sedangkan sebelumnya, Agent SWORD bisa gagal untuk masuk ke realitas Wanda dengan menggunakan helikopter. Dimana jawaban dari pertanyaan ini adalah dengan cara membuat sebuah lorong bawah tanah dari fasilitas SWORD atau dari luar realitas Wanda di satu daerah tertentu menuju ke area yang ada di realitas Wanda. Dimana ini secara jelas ditunjukkan dari banyaknya bunyi dentuman yang terdengar di realitas Wanda, yang mungkin adalah suara dari alat-alat menggali milik Agent SWORD untuk bisa membuat lorong menuju realitas ini, sehingga pada akhirnya Agent SWORD bisa menggunakan lorong ini untuk menghindari Burial dari realitas ini yang berpotensi untuk menyakiti dan mengubah bentuk mereka, sama seperti yang terjadi dengan helikopter yang sebelumnya ditemukan oleh Wanda. Selain itu, kalau kita ngelihat Agent SWORD ini keluar dari gorong-gorong dengan dikelilingi sama lebah, ini tentunya bisa membuat kemungkinan baru bahwa sepertinya lorong bawah tanah yang dibuat oleh para Agent SWORD ternyata dipenuhi oleh sarang lebah, yang akhirnya membuat para Agent SWORD harus memakai baju APD yang tidak hanya melindungi mereka dari sengatan lebah, tapi juga melindungi mereka dari radiasi realitas ini. Atau kemungkinan kedua adalah jangan-jangan lebah-lebah ini ternyata malah dilengkapi dengan teknologi serangga pintar milik Hank Pym yang akhirnya digunakan oleh para Agent SWORD sebagai penunjuk arah mereka untuk bisa menggali lorong menuju realitas Wanda. Namun akhirnya rencana SWORD ini gagal karena saat Wanda melihat Agent SWORD yang akan menjemputnya, secara tiba-tiba Wanda lalu menggunakan kekuatan warping reality-nya untuk merewind waktu ke beberapa menit sebelum dia dan Vision bertemu dengan Agent SWORD ini, supaya Wanda bisa tetap hidup bersama dengan Vision di realitas buatannya. Dimana Wanda kemudian menggunakan kekuatan warping reality-nya lagi untuk mengupgrade realitasnya menjadi lebih berwarna dan kemungkinan besar bakal mengangkat sitkom era tahun 60-an 70-an seperti Brady Burns sebagai tema dari realitasnya nanti. So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang series WandaVision episode 1 dan 2. Dan menurut kalian, bagaimana nih series ini? Apa kalian menemukan easter eggs lain yang gak kita bahas di video kita kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So, like video ini kalau kamu suka dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.